kasusnya Bjorka ini, eh, pemerintah mengatakan bahwa tidak ada rahasia negara yang keluar, benar nggak? Hmm, Gue sakit parah ngomong sama lu. siap. Aduh. Itu proses kan, Om. Ya tapi gue tambah stres ketika ngobrol sama lu. Maksudnya tadi nggak berpikir bahwa akan serumit ini ngobrol sama lu. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Kita akan ngomonginnya serius kali ini tentang Bjorka atau Bjorka. Di depan saya, ini penting banget karena ada Bapak Gildas Diograd Lumi, adalah koordinator formasi atau Forum Keamanan Siber dan Informasi. Katanya sekarang juga membantu BSSN, Menteri Pertahanan dan sebagainya. Betul? Siap. Oke. Nah ini kan ramai tentang Bjorka. Ada yang mengatakan bahwa Bjorka ini sebenarnya dari Indonesia. Saya pribadi juga berkesimpulan yang sama. Dari Indonesia? Iya. Bukan dari Paling Polandia. tidak orang Indonesia. Paling tidak orang Indonesia. Paling tidak orang Indonesia. Atau kemungkinan besar dari Indonesia. Betul. Dan tadi saya dengar katanya sebenarnya bukan dia hackernya. Paling tidak untuk kasus yang 1,3 miliar data, dia juga beli dari yang lain. Dia juga beli dari yang Iya, lain. dia beli dari yang lain. Oh. Dan kalau kita lihat, Tapi ini sudah ditelusuri maksudnya. sudah. Sudah ditelusuri. Sudah. Wow, oke. Dan kalau kita lihat bisnis model ekosistem di dark web, memang secara umum ya, bukan peretasnya yang langsung menjual, gitu. Jadi yang menemukan celah keamanan ada orang lain, yang mengeksploitasi orang lain, yang kemudian menggunakan akun mencuri data orang lain, yang menjual orang lain. Itu secara umum ekosistemnya seperti itu. Bahkan banyak data-data sebelumnya dijual sebagai services. Jadi kita bisa query. Tahu kayak misalnya dari asuransi atau dari mana begitu ya? Betul. Ya kan? Tapi ini di dark web. Jadi dark web itu kalau kita lihat internet sebagai gunung es, dark web itu ujung paling bawahnya gunung Paling es. bawahnya gunung es. Isinya 99% itu penjahat atau aparat penegak hukum atau kami-kami yang memang ikut melakukan investigasi atau research terkait dengan cyber security. Oke. Nah, kalau misalnya saya masih nggak ngerti nih, tapi kalau misalnya Bjorka ini orang Indonesia, kenapa susah sekali pemerintah kita untuk nangkep? Kenapa dia jago banget gitu? Sebetulnya bukan susah sekali ya, karena memang fokusnya sekarang masih mencari tahu sebetulnya itu data dari mana sumbernya, kemudian ya mengelola isu yang ada, berkoordinasi gitu. Jadi ini belum masuk tahap investigasi yang dalam artian mencari pelakunya, belum sampai. Tapi bisa tertangkap kah? Bisa, tinggal soal waktu. Tapi bukan seperti kita lihat di film-film ya, 2 menit terus kemudian ketahuan, bukan. Kalau film-film kan dikompres. Jadi sulit. Proses 3 bulan mungkin jadi sulit, bisa dibilang tergantung pelakunya. Makin dia profesional, makin dia bisa ngumpet. Karena gini, kalau main di dark web itu kita kenal konsep namanya onion ring, jadi bawang. Kalau kita lihat konsepnya seperti lapisan bawang, itu jadi kita masuk ke satu gateway, keluar ke lapisan lain berlapis, setelah itu baru keluar di gateway yang lain. Sehingga kalau alamat IP address kita di sini 1, keluar di sana udah bisa A52C gitu, kira-kira begitu. Oke. Jadi, nah untuk men-trace ini itu butuh waktu panjang, bukan nggak bisa di-trace. Jadi beberapa kasus walaupun kejahatannya dilakukan di dark web, bisa diungkap kok. Bisa diungkap. Oke. Tapi kan artinya kalau misalnya seperti ini dan ini dari, jadi menurut Bro bahwa data-data ini diambil dari dark web. Paling tidak untuk yang 1,3 miliar itu ya dia beli di dark web. Beli ya? Anda bilang beli ya? Betul. Oke. Berarti Karena ada yang menjual. Ada yang menjual, karena yang jual tanda kutip komplain lah gitu. Saya nggak tahu perjanjian jual belinya bagaimana. Yang menjual komplain. Yang menjual komplain, makanya kita tahu ini ternyata dia beli. Gitu. Oh shit. Dan tapi kita nggak heran sih sebetulnya kalau data itu sudah berceceran di dark web. Kenapa nggak heran? Berarti security cyber kita rendah banget tuh. Ya bisa dibilang begitu. Kalau misalnya ya skala 1 sampai 10, 1 itu rendah, 10 itu paling tinggi.
Ya kita 3 gitu. 3 lah udah pakai doa rata-rata. 3 udah pakai doa. Iya 3 pakai doa. Makanya bagus bangsa kita rajin-rajin berdoa. Bro, kemarin kan Pak Menteri Menkominfo mengatakan ya kita harusnya jaga data pribadi kita masing-masing juga, NIK dan sebagainya. Itu kan susah ya. Gimana caranya kita jaga data Bukan pribadi susah karena memang tidak mungkin. Tidak mungkin kan? Tidak sebenarnya. mungkin lah kan NIK sebagai identitas. Dan itu nggak usah gini. Kita masuk ke gedung, registrasi ke reception, KTP kita sama dia di scanning. Iya, Dia ngumpulin KTP kita di mesinnya dia. betul. Aplikasi Kalau nggak mau nggak bisa masuk gedung. Peduli Lindungi juga Peduli Lindungi, data-data kita ada di sana. Betul. Layanan pemerintah yang kita tahu pasti tidak aman, nggak punya pilihan. Oke. Layanan pemerintah yang tahun lalu bobol sekian ratus juta data pribadi kita, 2 bulan kemudian keluar aturan yang kira-kira kalau lo nggak pakai layanan itu sengsara hidup lo di negara ini, gitu. Jadi tidak mungkin kan sebenarnya? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Ya, gimana NIK kemudian yang saat ini dengan bisnis proses yang ada dijaga kerahasiaannya? Ya tidak lah. Oke. Tapi gue masih penasaran, kalau lu mengatakan bahwa ini orang membeli dari dark web atau dari orang lain menjual dari dark web atau siapapun bisa masuk ke dark web basically, artinya semua orang bisa melakukan hal yang sama dong kalau dia memiliki kemampuan seperti ini? Bisa. So this is not a hacker? Atau is a hacker? Paling tidak sampai saat ini saya dan teman-teman berkesimpulan itu dia hanya jual. Hanya jual doang? Betul. Oke. Nah, walaupun tidak tertutup kemungkinan gitu ya, bisa jadi dia meretas. Atau bisa jadi memang dalam satu bisnis proses itu tidak semuanya diproses di dalam sistem, di dalam database yang terlindungi. Banyak proses yang kemudian data tersebut diekstrak keluar dari database, gua paham. masuk ke laptop, dibagi-bagiin ke orang-orang yang berhak lewat USB, nanti data itu berceceran. Entah bocor. Iya betul, entah dikirim lewat email lah, lewat pesan instan yang nggak aman dan seterusnya. Oke, tapi kalau kita melihat hal seperti ini di Indonesia, lu sebagai salah satu inilah yang ngerti tentang pengamanan siber, apa tujuannya orang melakukan ini? Melakukan tadi data diambil dijual. No, seperti Bjorka ini. Karena kan banyak yang bilang bahwa ini pengalihan isu lah, banyak yang bilang bahwa wah ya, gimana lah. Kalau sesungguhnya niat hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau motif ya kita bisa diskusi panjang lebar. Oke. Paling nggak motif keuangan. Tapi kemudian kalau kita lihat narasinya ternyata berkembang tidak hanya sekedar itu. Dan ini cukup unik sebetulnya dalam kasus ini karena di 90% kasus jual beli data curian atau data yang bocor di internet itu motifnya uang. Kalau kita bisa bicara ransomware dan seterusnya motifnya uang. Tapi kalau kita lihat dari narasi yang ada dengan si Bjorka ini kayaknya bukan lagi uang gitu loh. Kalau bukan lagi uang berarti punya kepentingan dong. Sepertinya punya kepentingan. Atau disuruh orang. Bisa jadi walau alam. Besar sekali kemungkinan macam-macam ya. Nggak tahu. Ya kalau kemungkinan macam-macam sangat besar. Karena misalnya gini, apakah ada yang mau beli data 1,3 miliar itu yang dijual lewat Bitcoin setara 50.000 US dollar? Kalau buat ukuran orang Indonesia, saya sih sanksi. Kecuali orang-orang perusahaan yang memang bisnis modalnya data mining. Jadi memang dia data apapun dibeli. Benar atau nggak benar, pokoknya dia beli. Dia memang punya budget soal itu. Sehingga seperti pemerintah juga kesulitan untuk memastikan data tersebut valid atau tidak. Karena tidak punya datanya. Nggak punya datanya. Kenapa nggak punya datanya? Nggak ada anggaran, nggak ada APBN beli data ilegal di dark web kan melanggar hukum juga. Betul juga sih. Jadi dari 1,3 miliar yang dikeluarin sampelnya sekian juta, hanya 1 juta, 2 juta, gimana memastikan sisanya valid walau alam? Iya betul. Nah kalau misalnya sekarang masyarakat menganggap bahwa karena yang diserang di sini adalah pemerintah ya, mostly adalah pemerintah. Tapi juga data-data rakyat juga ada kan, bukan hanya pemerintah dong. Ini yang pasti menurut saya pribadi, yang pasti kesalahan pemerintah. Data ini dikumpulkan bagian dari proses bisnisnya pemerintah, ada payung hukumnya. Yang menjadi korban siapa? Yang menjadi korban warga negara, masyarakat. Jadi
negara bukan hanya harus hadir tapi harus bertanggung jawab. Oke, kenapa yang bersalah pemerintah tadi? Karena pemerintah yang mewajibkan kita untuk menjalankan proses tersebut. Tanpa mampu menjaganya gitu. Ya kenyataannya berceceran. Oke. Kita tidak bilang spesifik kementerian lembaga gitu, tapi pemerintah kan sebagai satu kesatuan. Kenapa masyarakat yang dirugikan? Ya, dengan data-data pribadi kita yang bisa dibilang ada di tangan penjahat, berarti ini memfasilitasi penjahat untuk melakukan kejahatannya. Contoh, apa yang the worst thing can happen? Yang umum lah, jangan sampai kemudian menginspirasi penjahat juga untuk lebih berinovasi. Tapi misalnya gini, ini udah umum lah. Kalau kita telepon ke call centernya bank, itu kan yang ditanya nama orang tua, tanggal lahir dan seterusnya. Yang itu umum. Sehingga saya sekarang bisa nelpon ke bank ngaku sebagai Om Deddy. Tapi gue tahu semua data nama ibu gue, tanggal lahir mana, alamat rumah mana. Dan karena gini, bisnis proses itu yang dibuat bank banyak yang tidak aman. Dan bank berasumsi pihak lain aman. Yang asumsi itu salah sebetulnya, salah besar. Sehingga kenapa bank gampang dibobol? Karena bank berasumsi pihak lain aman, padahal tidak aman. Nah, jadi waktu bank tetap menjalankan bisnis proses tahun 80-an lewat call center, termasuk beberapa layanan, bahkan kita bisa mendapat kartu kredit pengganti gitu ya. Padahal data-data yang sudah umum ini itu berceceran di internet. Kan gini, waktu bank membuat security control, ini kita ambil contoh ya. Yang kenapa saya pakai industri perbankan, karena di persepsi kepala orang keamanan e-banking itu tinggi. Padahal ya 4 pakai doa. Gitu. Jadi kalau mau saya demoin private, saya demoin. Tunggu. Sebelum lu lanjut ya, tadi kan kita sempat ngobrol di depan gitu. Bro, lu mengatakan bahwa lu mau gua ajarin bobol bank nggak 10 menit nih? Iya, tapi hanya untuk awareness ya, bukan untuk dilakukan. Ntar kayak mendadak, lu lebih kaya dari sekarang. Is it true? Tapi is it true? Bisa bobol bank dalam waktu 10 menit kita? Iya, benar. Saya ajarin, bahkan saya cuma kasih keyword aja, nanti Om searching di Google sendiri, download toolsnya gratis, nggak tahu cara makainya, nonton di platform video, selama ngekliknya benar, huruf besar huruf kecilnya benar, jalan. No, it doesn't make sense. Karena kalau memang itu orang bisa lihat di YouTube dan di Google dan sebagainya, berarti kan keamanan bank harusnya di-upgrade untuk supaya itu tidak terjadi dong. Betul, harusnya. Tapi kan dalam konteks manajemen risikonya ditransfer ke nasabah. Pertanyaannya gini, waktu orang buka rekening, kan ada terms and condition-nya. 6 halaman bolak-balik, hurufnya 8 poin. Ukurannya. Ya, yang mana siapa yang jarang baca itu ya? Siapa yang baca? Iya, saya sih baca. Apa coba? Nah, salah satu yang paling pokoknya. Kira-kira begini kalimatnya, masing-masing bank punya wording berbeda-beda. Saya sebagai nasabah bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kartu, PIN, user ID, password, token dan seterusnya. Nah, yang ini kalau diterjemahkan, ya kalau ada apa-apa lu tanggung jawab sendiri. Betul. Kalau diterjemahkan hitam putih, kira-kira gini, Om Deddy bank. Bilang gini, taruh duitnya di gue, kalau kurang gue tanggung jawab. Jadi, itu yang saya bilang, konsep manajemen risiko perbankan di Indonesia paling tidak, itu blind risk transference. Mentransfer risikonya ke orang buta. Makanya ada berapa kali salah transfer sampai miliaran dan sebagainya. Bisa terjadi juga ya? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Saya beberapa kali jadi saksi ahli buat bank, jadi saksi ahli buat nasabah. Selama kita bisa meyakinkan hakim, mah menang. Shit. Betul. Saya pernah jadi saksi ahli. Fuck. Untuk salah satu, ya dia nasabah salah satu bank terbesar lah. Nebak 2 bener. Itu dia transaksi di ATM 2 kali. Bank dengan catatan log di core banking, di ATM switching, di mesin ATM, CCTV dan seterusnya menyatakan uangnya keluar 2 kali. Setelah kita bandingkan timestamp-nya segala macam, ya saya intinya berhasil meyakinkan hakim kalau ini bermasalah. Ya bank hakim bilang tok ganti. Dia menggugat sekian miliar material, imaterialnya udah yang aneh-aneh lah. Ya bang hakim bilang ya udah tok ganti,
material 2,5 juta karena dia ambil uang 2 kali, ambil uang 2 kali, keluarnya sekali, bank bilang 2 kali. Ya udah material 2,5 juta, material 500 juta. Menang. Ya karena di bank juga duit itu cuma angka kan. Betul, dan itu bagian dari proses manajemen risiko yang umum. Ada korban 1.000 lewat proses lewat call center, nanti suruh balik lagi 2 minggu, balik lagi 2 minggu, balik lagi 2 minggu, yang tetap masih bolak-balik begitu mungkin cuma 100. Yang kemudian setelah sekian bulan mungkin tinggal 10. Dari 10 itu mungkin yang kemudian marah-marah dan mau menggugat ke pengadilan mungkin tinggal 2. Ya udah disetel 2. Itu basic teknik. Mana tidak pernah ngecek mutasi? Nah, kalau toh ngecek mutasi, kertas mutasi itu nggak lebih sama kertas koran atau brosur pinggir jalan. Kan ada disclaimer-nya. Ada disclaimer-nya lagi? Iya. Kalau ada perbedaan antara kertas ini dengan catatan di bank, maka yang laku catatan di bank, kertas ini nggak laku. Mati lu. Ya, begitulah. Memang secara teknologi risk, negara maju dengan Indonesia kurang lebih sama. Yang beda cuma satu, perlindungan konsumen. Kalau di banyak negara maju, posisinya konsumen, ada negara hadir, baru berhadapan dengan korporasi. Kalau di sini korporasi kalau di sini, dulu. Iya, ya kita konsumen berhadapan dengan korporasi, sampai mati nggak bakal menang. Kecuali modelnya kayak Om Deddy, punya power secara media sosial, atau pejabat. Berkoar-koar lah kita ya. Iya, betul. Atau memang dia punya uang untuk bayar pengacara. Tapi kalau dari sisi korporasi kan emang sudah menyiapkan budget untuk litigasi. Berarti bisa aja dong misalnya rakyat biasa lah kita ya, yang tidak punya kekuatan di sosial media atau nggak punya uang banyak-banyak banget buat pengacara. Pokoknya tidak memiliki power lah kita anggap ya. Atau gini deh, kita anggap jangan rakyat biasa, tapi rakyat menengah ke bawah gitu ya. Misalnya ditransfer 5.000 sehari, 5.000 sehari, tapi 20.000 orang gitu. Bisa dong? Sangat bisa. Dia juga nggak ngerasa tuh uangnya hilang 2.500 gitu kan, 5.000 perak gitu. Ngerasa, cuman kesel doang. Bahkan bukan begitu, ini ada satu korban nih. Nasabah jadi korban. Setelah dia pensiun, dia punya tabungan untuk pensiun dia itu hampir kurang lebih 250 juta. Tinggal 250.000 duitnya. Hah? Iya. Bayangin kalau orang kerja seumur hidup punya tabungan untuk pensiun 250 juta. Berarti kita tahu lah levelnya. Iya. Ya enggak? Kalau toh dia pejabat, dia pasti orang suci mulia. Iya, tinggal dia kerja sebagai pejabat negara sekian tahun punya tabungan 250 juta kan berarti dia suci mulia. Iya benar-benar. Nah, aduh. Kemudian permen dulu lengket lagi. tinggal hampir 250.000. Dia komplain ke bank bilang ya singkatnya tadi dengan klausul tadi singkatnya ini kan jawaban template. Transaksi ini dijalankan sesuai dengan prosedur layanan dan tanggung jawabnya Bapak gitu. Ya sudah. Gugat? Uangnya udah habis. Dan kasus model begitu banyak. Oh, kalau fraud mah jangan kira lah di Indonesia. Contoh misalnya ya. Dulu masih ingat nggak yang ringback tone, SMS premium itu saya nggak tahu angka pastinya tapi itu belasan triliun mungkin sehingga sempat dijadikan bahan kajian di banyak negara. Kok bisa sih orang bisnis model begini jalan di dunia belahan lain nggak ada, hanya di Indonesia. Orang bayar keluarin uang 5.000 7.000 untuk didengar orang lain kan gitu. Dan akhirnya ya tanda kutip jadinya ribut gitu ya oleh BRTI, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang sekarang sudah dibubarkan Presiden. Ya bisnis proses itu dibiarkan bertahun-tahun, yang dirampok uang rakyat yang tadi Om Deddy bilang tuh 3.000 7.000 tapi kali sekian miliar transaksi triliunan itu duitnya, fraudnya gitu. Akhirnya dibubarkan, kemudian diriset, diputihkan lah, tidak ada lagi yang registrasi yang ada jadi 0, kemudian diulang lagi. Mati kan? Nggak ada kan bisnis model itu ternyata. Ya emang itu fraud. Berarti banyak sekali orang yang tidak daftar, tidak minta ringtone tapi masuk sendiri gitu. Betul. Maksudnya. Ini saya bicara wilayah abu-abu nih. Industri telekomunikasi
berhak tadi memotong mengutip dengan layanan tadi. Kemudian ada namanya bisnis model content provider. Jadi industri telekomunikasi yang punya regulasinya, yang berhak secara regulasi, content provider yang menjalankan bisnisnya bagi hasil. Industri telco 60%, 70%, 30-40%-nya si content provider. Si content provider caranya gimana nih kalau yang jahat? Ya ngumpulin aja nomor telepon atau dia generate otomatis aja. Bisa ya, gampang lah generate otomatis, soal valid nggak valid kan urusan lain. Saya generate nih 100 juta nomor dari 081 sampai 081. Loh kan harus ada persetujuan kan kita masuk apa enggak? Iya. Itu kan bisa namanya database kan tinggal di generate. Jadi saya generate nomor 100 juta nomor seolah-olah itu sudah mendaftar registrasi via SMS atau mencet tombol. Dah. Kemudian ini saya tagihkan ke billing operator. Waktu konsolidasi operator bilang, oh nih dari 100 juta nomor yang cocok cuman 2 juta nomor. 2 juta nomor ini rata-rata nagihnya 3.000, 5.000 bagi hasil sama operator. Ya sudah saya tetap dapat, tinggal dikali aja 1.000 perak dikali 2 juta nomor. Nanti orangnya komplain. Om Deddy kalau pulsanya kepotong 5.000 komplain nggak? Enggak sih. Ah, ya udah. Dan tinggal dikali dari 2 juta nomor yang saya potong, yang komplain mungkin 1.000 orang, yang nelfon ke operator, ya udah disetel dibalikin, nggak jadi dipotong. Wow. Dan itu terjadi selama bertahun-tahun. Saya dulu kalau tertutup saya suka bilang itu mah ada besar kemungkinan tanda kutip maling tapi legal. Tapi itu kan mesti dibuktikan secara hukum. Iya. Nah, ntar saya nuduh dianggap fitnah lagi. Iya. Nah, kalau kasusnya Bjorka ini, kerugian kan sempat katanya ada surat presiden kemana dan sebagainya, tapi kan itu kan tidak terbukti. Ya hanya log lah catatan surat masuk surat keluar. Oke. Nah, pemerintah mengatakan bahwa tidak ada rahasia negara yang keluar. Benar nggak? Saya sulit menjawab ya. Anggaplah benar. Anggaplah benar sampai terbukti kemudian ada yang surat yang rahasia yang keluar gitu. Dan itu surat rahasia keluar sangat mungkin. Oke. Karena tadi tanda kutip secara proses ya surat rahasia difoto dikirim lewat pesan instan gitu kan. Yang kita tahu juga dilakukan data mining, handphonenya hilang, dikirim lewat email dan seterusnya. Oke. Bukan dihack ya? Bisa jadi bukan dihack. Bisa jadi memang sengaja ada yang membocorkan, bisa jadi gegabah dan seterusnya. Oke. Dan kemudian itu misalnya oleh seseorang dipublish di ini sebagai itu kan sebagai bukti yang bocor, bisa jadi. Dan itu seolah-olah diasumsikan banyak yang bocor. Banyak yang bocor. Iya. Oke. Nah, sebagian dari rakyat menganggap bahwa si Bjorka ini adalah pahlawan. Itu masalah menurut saya. Oke. Masalahnya begini. Sebagai contoh ya Om, saya punya rumah, saya lalai mengamankan rumah saya, lupa ngunci waktu malam. Terus ada orang lewat masuk ke rumah saya ngambil barang. Tetap aja ngambil barang itu mah maling. Bukan karena rumah saya nggak dikunci. Bahkan seandainya pun tadi waktu kita diskusi, seandainya pun saya maling, tapi di rumah saya ada barang, kemudian lupa ngunci, ada orang masuk maling rumah saya, ya tetap aja dia maling. Tetap maling juga tetap maling juga, tetap aja dia bisa saya laporin polisi. Saya mah maling belum terbukti. Kalau dia maling mah udah pasti maling. Dan dalam konteks undang-undang ITE itu bukan hanya yang mengakses loh, yang mengambil, yang melanggar. Dan itu benar-benar yang memperbanyak, yang menyebarkan itu semua juga kena. Jadi misalnya ini buat teman-teman sesama cyber security profesional lah gitu ya, yang sering juga memberi komentar, hati-hati loh, sebenarnya proses yang kita jalankan itu ada di wilayah abu-abu, kecuali memang diminta oleh pemerintah, oleh aparat. Karena kalau tidak berarti Anda melakukan itu sendiri dan Anda kan bisa memperbanyak. Saya download kan udah memperbanyak barang ilegal. Kalau media juga mengeluarkan data-data itu juga memperbanyak. Ya kena undang-undang ITE kalau mau dipanjangin. Oke. Tapi bro, kalau lu ngelihat dari kacamata lu sendiri ya sebagai orang awam ya, kenapa Bjorka itu baru munculnya sekarang? Kalau saya sebagai orang awam, jawabannya nggak tahu. Karena kan tadi bisa jadi ada unsur politis. Karena dia kita lihat tidak lagi murni
sebagai Uang. penjahat cyber yang jual beli data, bukan. Oke. Tapi sudah mulai melebar ke Ada tujuan tertentu. ada tujuan yang bukan umumnya lah di dark web kaitan dengan itu. Oke. Kalau dark web itu isinya jual beli narkoba, jual human trafficking, jual beli senjata, jual beli senjata cyber, malware gitu ya, alat meretas, jual beli data, itu modelnya. Bukan, sangat sedikit lah yang politik. Mengekspos gitu. Sekarang lu kan diminta oleh berapa bagan pemerintah untuk membantu. Apa yang dilakukan pemerintah sekarang? Ya tadi memastikan satu, paling tidak sampling data ini valid atau tidak. Minimum dan banyak data yang kemudian agak aneh. Misalnya dalam kasus yang sampling data yang dikeluarkan terkait 1,3 miliar data tersebut, itu ada satu nomor yang dipakai untuk beregistrasi, ada satu NIK dengan ribuan atau puluhan ribu nomor telepon, atau sebaliknya satu nomor telepon tapi ada ribuan NIK gitu. Nah, tapi yang kemudian bisa dikaji juga adalah kaitan dengan struktur datanya. Struktur datanya ada nggak di salah satu sistem pemerintah gitu. Dan dalam beberapa analisa itu bisa jadi data ini sebenarnya dikumpulkan kemudian dioplos. But this can be fake kan? Seperti contohnya kayak Bisa Peduli jadi. Lindungi dibilang ada pejabat yang belum booster dan sebagainya, bisa fake dong? Bisa fake. Apakah kemudian ada masalah buat negara? Kalau menurut statement Pak Menko, kalau patokannya rahasia negara, tidak ada, gitu. Tapi ya kalau saya pribadi melihatnya hati-hati juga dengan statement tersebut, gitu. Karena seolah-olah kasus ini bukan hal yang luar biasa, ini biasa-biasa aja lo, udah tenang aja gitu. Bahaya juga sih menurut saya, karena itu menurunkan tingkat awareness orang untuk lebih berhati-hati. Padahal kan menurut saya pribadi ya, di era saat ini itu masing-masing kita itu tidak lebih dari sekedar informasi. Di luar dari urusan dengan Tuhan Yang Maha Esa ke atas ya, tapi secara horizontal kita itu hanyalah informasi, tidak lebih tidak kurang. Ya. Kalau itu hilang, kitanya hilang. Betul. Nah, saya masih kepikiran tentang kayak info-info yang dibilang tentang booster lah, vaksin booster lah, sebagainya. Ini kan sebenarnya bisa membuat kekacauan kan kalau hal ini benar. Itu kan yang terjadi kan. Ya. Saya sih masih berharap tidak valid sebenarnya. Karena kalau itu kan tapi tahu dari mana kita valid apa enggaknya kan itu. Ya, yang bisa mengkonfirmasi kaitan paling tidak minimum dengan data sampling itu ya pemerintah, valid atau tidak. Nah, tadi Anda mengatakan valid gimana? Ya paling tidak dengan contoh yang ada dibahas, dianalisa, oh ya valid nih. Oke. Ini yang terakhir katanya Pak Irwan Bule lagi diserang juga, menghubungkan Pak Irwan Bule close friend dengan bos judi katanya. Tapi belum ada tanggapan karena dia kan suka ngasih umpan seperti itu kan sebenarnya. Ya namanya di internet orang mah bebas aja. Kalau saya bilang misalnya nih ya, oh Mas Deddy Corbuzier penyuka sesama jenis dengan ini gitu kan. Terus masa jadi Om Deddy yang perlu mengklarifikasi? Ya. Kalau kemudian tiap kali saya bikin isu baru, Capek. Om Deddy nggak kerja. Iya betul. Gitu. Dan itu salah satu modus untuk menghilangkan produktivitas satu bangsa. Jadi waktu kita bicara perang informasi, spektrumnya sebetulnya bisa ditarik lebih luas lagi. Bukan hanya ke individu, tapi kaitan dengan nasional. Bro, gue tuh masih nggak ngerti gini bro. Kalau ini kerjaan satu orang, misalnya si Bjorka ini mengerjakan ini, terus dia bisa memecah belah sebuah negara ya, karena informasi-informasi tertentu ya, misalnya ya, mau itu benar atau tidak kan, tetap aja masyarakat terpengaruh ya. Dan terbelah kan. Betul. Artinya bisa saja serangan seperti ini bukan berhenti di dia doang dong. Karena bisa saja orang lain juga melakukan hal yang sama kalau pengamanan kita nggak kuat. Betul. Atau ya satu orang bisa banyak akun, atau bahkan mungkin satu institusi yang terlibat, atau mungkin satu negara, atau mungkin bisa sekelompok negara, bisa jadi.
Karena kalau kita bicara di cyber, apapun bisa terjadi, termasuk kaitan dengan isu geopolitik dan lain-lain, kaitan dengan Pertamina misalnya, kaitan dengan isu BBM, terus pemerintah dengan kondisi sekarang mulai mempertimbangkan membeli minyak dari Rusia, ya bisa jadi itu bagian dari perang informasi itu juga. Jadi segala macam mungkin, kita bisa diskusi panjang lebar. Iya betul, maksudnya bisa individu, bisa kelompok, bisa asosiasi, bisa negara, dan dan bisa semua orang ini walaupun mereka saling bertentangan, tapi kemudian tanda kutip saling berselingkuh untuk menyerang satu pihak karena punya kepentingan yang sama. Aduh. Jadi menurut saya sih lebih baik kita fokus satu, ya rasa aman itu berbahaya. Jadi saya sangat menentang konsep yang menciptakan rasa aman. Bank Indonesia, OJK, pemerintah sering banget tuh pakai kata itu untuk menciptakan rasa aman. Bahaya, rasa aman berbahaya, membuat kita lengah. Yang kita butuhkan adalah keamanan yang substantif. Keamanan substantif itu, ya kalau aman bilang aman, kalau tidak aman bilang tidak aman. Ini walaupun sesimpel nomor telepon dan NIK ya. Bukan simpel lagi, itu adalah identitas kita. Siapa Mas Dedi, ya nomor telepon Mas Dedi lah sekarang. Jadi kalau kemudian itu disalahgunakan untuk menipu dan seterusnya, ya sangat mungkin. Mungkin Om Deddy nggak ketipu, tapi ekosistem di sekitar Om Deddy yang ketipu. Ya dengan menggunakan nama saya. Betul. Dan misalnya nih, saya ketipu, ada orang nipu pakai nama Om Deddy, minjem uang ke saya 5 juta. Karena saya kenal baik, saya kan nggak enak, bro. Mohon maaf lu, minggu lalu minjem gue 5 juta, gitu kan? Kan nggak enak nagihnya, orang kita teman dekat. Gitu. Tapi kan tanpa Om Deddy ketahui, perasaan saya sama Om Deddy, kalau waktu itu minjem duit 5 juta, kagak balik-balikin, padahal duit lo banyak kan gitu. Itu pernah kejadian di saya, bos. Ada seorang petinggi lah intinya. Dia tiba-tiba nelfon saya. Bro, ini bener gak sih lu punya foundation yang minta bantuan ini? Karena gue ngasih segini lo, bro. Gue bilang, maaf pak, saya gak pernah punya foundation itu. Oh, dia ketawa. Wah, sialan, gue udah mikir nih pasti bukan lu. Gue udah 2 kali bos ngasih ke sana. Dan itu dia ngomong setelah sekian lama. Iya. Setahun 2 tahun mungkin. Iya, karena mungkin dia pikir lo kok minta lagi gitu kan. Dia mau ngecek nih kali ini bener nggak gitu kan. Alhamdulillah, puji Tuhan dia akhirnya ngecek. Walaupun dia ragu-ragu nggak enak. Kadang-kadang nggak enak ngecek juga. Nggak enak gitu. Tapi itu kan terbawa. Dan sekali waktu mungkin nih kalau saya nggak cross check ke Om Deddy, saya ngobrol sama orang lain. Iya tuh si Om Deddy juga. Iya sama gue juga. Beredar tuh kalau Om Deddy suka minjem nggak balikin. Atau tadi bikin yayasan tapi nggak jelas. Aduh. Jadi beruntung kalau masih ada orang yang kemudian bertanya, nagih utang lah gitu. Kita bisa memverifikasi. Wow. Nah, tapi dari tadi lu belum menjawab nih. Apa tuh? Apa yang harus dilakukan pemerintah? Karena dari tadi jawabannya ngambang nih menurut gue. Siap. Karena kan apapun itu, si orang ini siapapun itu ya, either organisasi atau apapun, nggak berhenti loh ini. Betul. Ya kan? Sebelum dia dapetin apa yang dia mau, gue nggak tahu. Betul. Either dia berhenti karena kemauan dia sendiri atau tertangkap gitu kan intinya kan. Nah, kalau nangkep kan nggak bisa besok nih katanya. Ya, betul. Nah, berarti apa kita pasrah gitu? Enggak sih. Satu, pertama berdoa. Ya. Itu benar, itu benar. Saya percaya juga dengan doa, tapi maksudnya yang kedua, di kondisi ini menurut saya ya dari sebulan lalu saya udah sering bilang ini Pak Presiden harus hadir gitu ya, dan alhamdulillah beliau memang hadir sebenarnya dari minggu lalu, mungkin 2 minggu lalu udah punya concern, tapi kemudian baru kemarin didisclose kemarin malam. Kenapa? Karena transformasi digital Indonesia 4.0 itu dilakukan secara ugal-ugalan. Saya nggak bilang semua, tapi semua yang saya tahu itu kayak kita melihat orang naik motor ngebut-ngebutan di jalan raya nggak pakai helm. Dan kita, masyarakat, bangsa ini jadi penumpangnya. Jadi ya sudah waktunya lah. Kenapa? Ini mengancam kedaulatan bangsa, keamanan nasional, dan keamanan individu warga negara.
transformasi digital gaya begini nih, mau ber-KPI dan seterusnya. Bergaya gini tuh gimana, Bro? Ya tadi kita bicara peduli lindungi kan sejak awal itu bermasalah. Aplikasi belum terverifikasi di Play Store suruh lewat download tautan gitu kan. Dan itu kan jadi fasilitas dan itu merusak awareness masyarakat seolah-olah orang boleh diinstal aplikasi di handphone dengan tanpa lewat download Google Play. tanpa lewat Google Play. Nanti kalau orang phishing isinya malware, masyarakat akan install. Dari 2007 sampai sekarang belasan tahun kami di komunitas membangun kesadaran keamanan informasi. Sekarang kita bicara bukan lagi kesadaran tapi kebudayaan keamanan informasi. Terus dirusak begitu saja oleh satu institusi yang harusnya berperan sangat penting membangun kebudayaan keamanan informasi. Ini malah dirusak. Kan kesel kita. Jadi emang itu barang bermasalah sejak awal. Satu itu pemerintah harus turun tangan, presiden harus turun tangan. Dua, BSSN itu jangan dianggap angin lalu, kecuali udah bermasalah. Jadi mayoritas, hampir semua yang muncul ya, bicara kemarin PLN, bicara ini semualah, itu tidak melibatkan BSSN. BSSN itu kompetensinya sangat tinggi. Anggarannya minimalis, itu satu hal nanti kita bahas. Tapi tidak melibatkan BSSN, kemudian begitu terjadi masalah berdarah-darah, baru rame-rame press conference ngajak BSSN bilang kami sudah bekerja sama dengan BSSN. Iya begitu kepalanya pecah, sebelumnya nggak dianggap. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi tadi kemudian memang kita semua satu bangsa dan satu negara ini, mulai dari presiden sampai yang paling bawah, ya kita harus merevolusi pola pikir keamanan siber, kedaulatan siber. Karena industri berevolusi, masyarakat berevolusi, tapi dalam konteks keamanan, kedaulatan, privasi itu berevolusi, ya sudah pasti kalah. Itu menjadi hal yang fundamental. Udah beres nih, Bro, ngomongnya. Ya tadi kalau tadi mau bicara apa yang harus negara ini lakukan 1 jam lagi kita, Bro. Ya, itu juga cuma kulit. Tapi kan yang lo omongin basically pasrah dong, Bos. Enggak pasrah. Gimana bisa nggak pasrah? Tadi kalau presiden memang Turun tangan. bukan hanya untuk kasus ini. Ya, but it takes time dong. Turun tangan hari ini nggak mungkin selesai besok kan? Ya memang nggak mungkin selesai besok. Ya dari hari ini sampai minggu depan atau sampai 2 minggu lagi atau sampai waktu yang kita nggak pernah tahu dan sebagainya, resiko-resiko yang akan terjadi kita nggak pernah tahu dong. Paling tidak minimum sampai 3 bulan ke depan kita doa. Wah lu gila. Ya memang. Lah ini kan kesalahan sistemik, terstruktur sistemik masif kira-kira begitu. Di semua lini, semua bisnis proses. Masalah data pribadi bocor. Itu satu masalah bisnis proses. Hanya kalau dilihat dari sudut pandang bisnis proses itu aja nggak masalah, nggak aman. Tapi kan modelnya sekarang mens sana in corpore sano. Problemnya di sana, yang dibobol di sono. Ya nggak? Yang dibobol nanti transaksi perbankan, transaksi e-commerce, segala macam gitu. Di sana sih bilang enggak, gue nggak masalah, nggak ada cerita apa-apa. Jadi ini kita bicara masalah yang terstruktur sistemik masif nationwide. Terus masa mau 2 hari? Ya kalau mau 2 hari pakai doa. Ya sampai 3 bulan itu kalau kita serius sama-sama membereskan. Bisa. Paling tidak dari skornya yang 2, naiklah jadi 5, 3 bulan. 3 bulan berikutnya naik jadi 6. Oke, berarti gue bisa mengatakan bahwa ini sebagai sebuah tamparan. Iya. Pengingat. Betul. Hikmahnya di situ. Di semua kondisi yang terjadi ini saya bersyukur ini terjadi dalam artian jadi ada hikmahnya. Lalu tim khusus yang dibentuk Pak Jokowi itu apa? Jawaban resminya saya belum tahu. Oke. Iya. Ya tapi intinya untuk mengatasi hal ini ya. Iya betul. Oke. Kita nggak bisa maksudnya menghimpun dari Indonesia kan banyak white hacker gitu untuk ngebantu kasus ini gitu, mungkin nggak sih? Atau hal yang berbeda? Banyak. Dan kalau kita bicara white hacker gitu ya, ya saya dan teman-teman mungkin bisa masuk kategori itu.
Dalam artian ya kami memang salah satu profesi kami melakukan penetration testing, jadi menguji keamanan perbankan, institusi dan seterusnya. Dan tapi seringkali perbaikan yang dilakukan itu hanya untuk formalitas. Jadi tidak substantif. Kenapa? Yang Is penting it very difficult, very expensive? bukan. Ini kalau lihat dari sisi bisnis nih ya. Saya nulis buku dan saya menulis itu. Jadi ini hasil diskusi dengan teman-teman direktur perbankan, direktur utama segala macam. Walaupun saya di root bank, tapi mindset saya itu mirip sama pengusaha angkot, mirip sama pedagang kaki lima. Begini contohnya, saya pengusaha direktur angkot perusahaan A, Om Deddy perusahaan B. Om Deddy ngikutin aturan pemerintah nih secara substantif, bukan hanya sekedar formalitas. Berhenti pada tempatnya, angkotnya rapi, bersih, wangi, keselamatannya terjamin dan seterusnya lah. Angkot saya ya seperti angkot pada umumnya lah. Pertanyaannya, capex opex-nya gede mana? Gede lu. Ya gede Om lah. Gede gue Iya, ya. angkotnya rapi, bersih, Iya, wangi. maksudnya Ya, pengeluaran capex opex-nya gede gue, tapi betul. pendapatan revenue-nya gede gue. gede Iya. lu. RUPS. Pemegang saham nanya, Om Deddy, kenapa capex opex gede, revenue-nya gedean Gildas? Ya karena gue ngikutin aturan. Wah, cerita begini gini deh Om Deddy, saya kan pemilik perusahaan, ya nggak, mesti untung dong. Nah, terserah Om Deddy, ya nggak, yang menjalankan. 6 bulan lagi, kalau nggak bisa kayak Gildas revenue-nya, ya saya ganti sama Gildas aja dah. Jadi Om Deddy gimana? Ya. Ikut aturan, ikut saya? Ikut lu. Ikut saya lah, salah siapa? Berarti harus ada ketegasan dari pemerintah. Nah, disitulah masalahnya. Pemerintah buat aturan, tapi penegakan hukumnya tidak substantif. Sama kalau kita lihat aturan OJK misalnya. Begitu. Dari zaman sebelum OJK lahir, saya udah ngomongin hal yang aturan sama. itu aturan dilarang merokok di Sudirman juga. Betul. Sama. Jadi, apa ya? Contoh ya, kenapa industri perbankan e-bankingnya tidak aman? Padahal highly regulated, mereka sampai komplain gitu ya. Tiap tahun sekali minimum di pen test. Ya kami salah satu juga dibayar untuk itu. Nah sekarang saya buka rahasianya. Begini analoginya ya, Om Deddy, kalau kami kan sebagai tadi istilahnya white hacker, walaupun secara proses kita bilangnya penetration testing. Jadi saya dibayar Om Deddy, ada kontraknya legal, dibayar untuk berusaha membobol rumah Om Deddy, kemudian nanti saya kasih laporan. Gitu ya, itu kita bilang penetration testing. Om Deddy punya rumah, pintu utamanya 4, jendelanya 10. Kalau memang disimulasikan persis seperti penjahat mau melakukan kejahatan, saya jamin bobol nggak bayar. Dan penjahat kan bebas, mau nyawa di sebelah ngebobol tembok, mau lewat genteng, mau macarin asisten rumah tangga, mau ngelamar jadi supir, bebas, gitu ya. Scope of work-nya penjahat, waktu dia untuk menyiapkan langkah kejahatannya itu virtually unlimited. Kalau kita sebagai penetration tester, white hacker kan punya waktu terbatas, gitu ya, 2 minggu atau sebulan. Kemudian scope of work juga terbatas. Om Deddy bayar saya untuk menguji keamanan pintu nomor 1, jendela nomor 3 dan 4. Kalau saya ngebobol dari pintu nomor lain, ya pidana saya di luar dari kesepakatan. Dan Om Deddy tahu kalau semuanya diuji secara holistik pasti bobol. Kalau pasti bobol dan merapikannya kan susah, ini mesti sistemik, satu rumah dibongkar. Kalau itu nggak bisa dirapihkan dalam kurun waktu tertentu oleh OJK, akan disuspend layanannya. Kan nggak mau bisnisnya berhenti. Sehingga Om Deddy tahu persis kok. Oh ya, kalau pintu nomor 1 sama jendela nomor 3 dan 4 itu ya relatif terkontrol. Kalau toh ada temuan, ngeberesinnya cepat. Udah scope of work-nya itu aja. Masalah fundamental dari aturan yang ada adalah dari PBI dulu nih sudah protes, sekarang di POJK. Tapi ini hanya sampling ya, karena di industri lain bisa jadi terjadi. Uji keamanan atau audit keamanan harus dilakukan terhadap sistem elektronik perbankan, dia lakukan minimum setahun sekali, secara independen. Pada prakteknya independensi itu tergantung duitnya dari mana. Bagaimana saya bisa sebagai auditor, sebagai penetration tester, bisa independen terhadap Om Deddy yang sebagai auditi? Kan nggak mungkin.
Oh tapi kan saya punya kode of etik sebagai profesional. Iya betul, nggak boleh ngarang. Nggak ada temuan saya bilang ada temuan saya bilang enggak. Tapi kan kita tetap bisa mengatur lewat mana? Tadi lewat scope of work. Makanya di awal kita selalu berdiskusi, Om, ini Om minta saya melakukan uji keamanan, untuk apa sih motifnya, niatnya apa sih? Oh niatnya memang saya pengen tahu benar aman atau enggak. Kalau gitu Pak Om, scope of work-nya memang seperti penjahat, bebas. Tapi kebanyakan niatnya adalah untuk supaya yang penting betul untuk laporan ke regulator, betul. Kan? Iya betul. Ya kita atur itu situnya. Dan itu banyak. Semua begitu. Makanya sekarang ngebobol layanan perbankan mah gampang Om, nggak susah. Dan 2010 awal, even OJK belum lahir, kami sudah kami research 3 bank lokal, 3 bank asing, top 3-nya yang punya internet banking. Saya nggak bilang semua layanan internet banking bisa dibobol, nggak. Tapi kita ambil sampling top 3. Sampling kita yang 3 lokal, 3 asing, semuanya bobol. Including yang asing? Including yang asing. Nah, kita lapor ke BI. Nih cara ngebobolnya begini dan seterusnya. BI panggil salah satu bank terbesar. Kami tanya, kenapa bank ini yang dipanggil ya? Kan kita samplingnya 6. Soalnya bank ini jadikan benchmark. Kalau dia bobol, kemungkinan besar yang lain juga bobol. Valid sih statement itu. Okay. Dan bank ini 2 minggu kemudian bilang, ini kami sudah melakukan perbaikan. Tetap fundamentalnya nggak hanya kulit saja. Dan itu 2010, 2012 terjadi pembobolan di Bali selama libur Natal tahun baru, ada puluhan nasabah. 2015 heboh-hebohan yang namanya sinkronisasi token, pernah dengar Om? Iya. Itu puluhan ribu korbannya. Nyaris semua bank nasabahnya jadi korban. Itu pakai teknik yang sama persis yang sudah kami disclose ke industri perbankan. Bahkan di 2010 itu atas saran BI, semua bank yang punya layanan itu harus ikut workshop pelatihan di tempat kami. Kami beri semuanya, termasuk tools untuk ngebobolnya. Yang kita bilang kalau di istilahnya di cyber security itu full disclosure. Jadi how to-nya, tools-nya supaya apa mereka bisa melakukan di banknya untuk perbaikan. Dan untuk ikut workshop ini harus tanda tangan direktur IT-nya bank. Kalau nggak kita nggak mau nanti mereka melakukan kejahatan di internal, kami tanggung jawab. Sampai saat ini tidak ada perbaikan apapun. Nah, bukannya BI-nya udah mengatakan harus? Ya tadi kan hanya untuk ikut pelatihan. Tapi fundamental problemnya tidak diperbaiki. Nah, berarti masing-masing individual banknya dong? Regulatornya kalau menurut saya sih. Kenapa regulatornya? Iya, regulatornya kan tadi dasarnya adalah manajemen risiko. Manajemen risiko itu kalau mengikuti standar internasional ISO 27001 ada internal konteks, eksternal konteks. Dalam artian ada risiko buat saya, tapi bisnis saya juga bisa berisiko dengan ekosistem yang terkait dengan saya, misalnya dengan nasabah, masyarakat pada umumnya dan seterusnya. Sayangnya analisa risiko yang dilakukan saat ini, saya nggak bilang semua, tapi 90% analisa risiko yang pernah saya baca itu hanya melihat dari sudut pandang bisnisnya bank, tidak melihat dari sudut pandang nasabah. Ya berarti bukan hanya salah regulatornya dong, banknya pribadi masing-masing juga tidak mau ambil susah payah dong. Ya bro, namanya pengusaha, selama OPEX CAPEX bisa ditekan, risiko bisa ditransfer ke pihak lain, ya saya akan lakukan itu. Kalau saya jadi direktur bank juga pasti begitu. Ya itu kan bisnis. Kalau ngantar tadi, saya kalah sama angkotnya Om Deddy. Aduh gila, lu bikin gua stres. Enggak, biasa aja Om, kita hidup puluhan tahun begini kok. Masalahnya cuman sekarang, makin lama kita makin masuk, gini. Resikonya makin besar. Betul, karena dulu kan kita bilang, kita hidup di 2 dunia paralel, dunia nyata, dunia maya. Sekarang Om. Sekarang udah 70-30 kali, 80-20 kali. Betul, dan tidak lagi kita bisa bilang dunia paralel, ini 2 dunia yang sedang melebur menjadi satu. Jadi dunia nyata, dunia maya masuk dalam blender, semua sektor masuk dalam blender, dipencet tombolnya, ini proses sekarang. Contoh umum ya, jalan tol lah. Dulu kan kita paralel, bisa bayar fisik atau digital. Sekarang kan nggak bisa akses fisik kalau uang elektronik bermasalah. Itu melebur transportasi dengan keuangan. Semua begitu sekarang. Jadi itu perlu revolusi pola pikir juga dari Oke, apakah artinya kita sebagai manusia tidak
tidak mumpuni untuk mengikuti perkembangan zaman. The technology is just too fast. Nah, kesimpulan yang menarik nih, saya baru pertama kali ini dengar kesimpulan itu. Benar juga. Kenapa? Karena kita yang dirancang oleh Yang Maha Esa untuk hidup dalam satuan waktu, jam, hari, minggu, bulan, tiba-tiba harus hidup dalam satuan milidetik. Iya betul. Betul. Yang kita yang hidup ada ritmenya pagi, siang, malam, tiba-tiba harus 24 kali 365. Nggak peduli Natal, Lebaran, Tahun Baru apapun, pokoknya hidup kita tetap ada di situ. Ya ini saya pernah bahas juga. Menarik ketika juga, segala sesuatu menjadi serba instan ya. Kita kalau zaman dulu mau makan aja, kita harus pergi dulu ke pasar atau ke supermarket, beli produk dulu, atau pergi ke restoran, atau pergi kemana. Sekarang tinggal pencet handphone, makanan datang. Betul. Secara efisiensi, tapi secara manusianya hilang loh. Iya, betul. Secara manusianya kita hilang gitu. Kita segala sesuatu dapatnya semuanya instan. Jadi quote Om Didi yang tadi bagus tuh. Nanti saya minta. Oh siap. Buat dikutip. Benar-benar kita tidak siap untuk berevolusi masuk ke dua dunia yang melebur menjadi satu. Iya, menurut saya begitu. Karena kalau saya baca bukunya Sapiens, kan Homo ini banyak ya. Ada Netherlands, ada macam-macam, tapi kalah sama Sapiens. Yang Sapiens itu artinya adalah bijaksana atau gitu. The thing that membuat mereka semua kalah dengan kita itu adalah karena ada mutasi yang membuat kita bisa berbicara language. Nah, akhirnya semuanya kalah gitu. Karena kita bisa komunikasi gitu. Tapi sekarang kayaknya komunikasi ini sudah kan menjadi mimpi seseorang ya, ketika seseorang itu bisa berkomunikasi jarak jauh, bisa lihat wajah seseorang dari jauh gitu ya. Bahkan saya pernah bahas tentang Amazon mikrofon Amazon apa namanya? Not Kindle. Kalau Google kan Siri ya. Iya, Saya lupa. Alexa. Ya. Alexa itu bisa mengumpulkan data suara seseorang, dikumpulkan di dalam servernya. Dan ini udah dicoba, bro. Lalu ketika orang itu meninggal, si empunya berikutnya itu bisa memilih suara orang meninggal itu untuk menjawab kita. Oh ya? Ya. Iya. Dan ini menjadi perdebatan luar biasa karena some people are happy with it, some people are like it's a curse karena lu nggak bisa move on lama-lama. Iya. Jadi kita kayaknya nggak siap untuk Betul, tergagap-gagap. Iya. Apalagi kalau kemudian tadi kita bicara deepfake. Next step lagi dari si Alexa tadi. Iya. Bahkan setelah Om Deddy meninggal pun, bahkan sekarang pun kita bisa create video, suara, ekspresi yang nyaris tidak bisa dibedakan oleh kalau itu bukan Om Deddy. Ya, Apple, saya nggak tahu udah sekarang udah jalan atau belum, tapi Apple tuh kalau nggak salah pernah melakukan percobaan buat dia punya FaceTime. Itu ada, kayaknya udah deh, itu ada, dan itu sempat dibicarakan gede-gedean, itu ada teknologinya untuk membuat bola mata kita fakely menghadap ke kamera. Jadi intinya kalau kita lagi meeting Zoom dan sebagainya, itu kalau kita lagi nengok kanan, nengok kiri itu, orang yang diajak meeting itu melihat seakan-akan kita memperhatikan dia. Betul. Berarti kan kita hidup di dalam dunia yang... Dan udah ada juga satu orang yang mencoba. Jadi dia selama beberapa kali online meeting, dia menghadirkan sosok dia yang sebetulnya fake. Avatarnya, betul. Dan peserta meeting nggak ada yang sadar kalau itu bukan dia. Oke, apa di fake juga? Saya lupa, tapi nanti saya kirimin. Tapi ada, dia melakukan uji coba itu. Jadi makin lama makin sulit dibedakan. Kalau dulu kan kita bilang no picture hoax. No. Sekarang hoax pertama kali yang saya ingat itu adalah tahun 99 akhir kalau nggak salah, awal 2000-an, itu waktu ada foto almarhum Gus Dur mangku perempuan. Itu 99-2000. Udah bisa dibuat tuh ya? Udah bisa dibuat. Orang heboh gitu kan. Kemudian akhirnya orang sadar, ternyata foto editing sangat mudah.
Orang bilang sekarang no video hoax. Dengan deepfake sangat mudah membuat podcast ini, kemudian warna suaranya tetap warna suara saya. Witness bisa dibuat mana suaranya? Oh, bisa, warna suaranya bisa dibuat juga, dan hasilnya misalnya kita sedang mendiskusikan untuk melakukan kejahatan tertentu gitu, bisa aja. Dan ini mengerikan untuk di tahun 2024 kalau sampai itu dimainin. Saya sangat berharap tidak ada pihak yang memainkan hoax, FOF berbasis deepfake. Itu sangat berbahaya dan kita harus meningkatkan awareness masyarakat untuk itu, mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum 2024. Karena udah nggak bisa dibedakan lagi nanti. Ngeri om kalau udah mainan deepfake. Apalagi kemudian kalau resolusinya diturunkan. High resolution aja juga sulit kok membedakan. Iya, resolusinya diturunin. Ya kan kalau kamera buat zoom dan sebagainya kan resolusinya rendah pasti. Betul. Resolusi kecil pun orang kan lihatnya di handphone. Iya, betul. Dan dengan literasi digital masyarakat kita yang harus diakui rata-rata sangat rendah. Kalau bicara literasi keamanan digital jauh lebih rendah lagi. Wah, itu dahsyat tuh. Bersyukur deepfake itu tidak muncul di 2019. Tapi kita harus... Is it already happening? I mean, anyone can use it? Oh, banyak. Banyak contohnya. Termasuk misalnya deepfake yang sempat heboh-hebohan, Tom Cruise mau jadi ikut nyapres di Amerika. Gitu. Ya, gue pernah lihat. Iya. Dan teknologi deepfake yang sekarang bahkan sampai si orangnya sendiri waktu diputerin videonya berpikir tuh tidak bisa dia tahu dia nggak pernah ngomong itu, dia nggak pernah melakukan itu, tapi dia sendiri tidak bisa membedakan kalau itu bukan dia. Wow, shit. Apalagi masuk ke sebuah negara yang literasi digitalnya masih sangat amat rendah. Betul, betul. Jadi jangan percaya dan jangan mudah percaya video. Loh bos, kalau ngomongin video aja, tadi tuh saya lihat ada videonya Pak Jokowi. Ini nggak ada yang salah dengan Pak Jokowinya, cuman karena dipotong. Jadi Pak Jokowi itu tiba-tiba goyang-goyang sendirilah tangannya gitu. Tapi dengan tulisan judul yang merugikan. Kayak misalnya, wah ternyata Pak Jokowi gerakannya lucu banget lah, begini-begini ngata-ngatain gitu. Setelah saya lihat, ini kenapa ya Pak Jokowi ya? Setelah saya lihat, shit, ini tuh Pak Jokowi berbicara untuk orang-orang tunarungu. Iya. Tapi ketika itu menjadi potongan, terus suaranya dihilangin, ininya dihilangin, itu kan jadi sebenarnya tindak kejahatan sebenarnya. Betul, dan kehilangan konteks. Dan itulah basis yang kita bilang hoax. Kalau hoax secara masif jadinya FOF, Fire Hose of Falsehood. Contoh gini, contoh sederhana nih. Mobil Om Deddy mogok pas depan panti pijat. Iya, di foto. Di foto. Nggak usah dikasih teks apa-apa. Disebarin aja. Terus ada orang iseng ngecek plat nomornya. Ternyata punya Om Deddy. Itu akan bergulir terus. Jadi banyak-banyak doa ya. Banyak-banyak doa. Supaya tidak mogok di depan panti pijat. Panti pijat. Kalau mogok belakang panti pijat masih bersyukur. Iya. Apalagi kalau pas pakai mobil dinas. Misalnya nih saya tentara pakai mobil dinas tentara. Mogok. Mogok di foto orang. Depan panti pijat. Depan panti pijat. Ceritanya beda. Ya artinya framing kan. Betul. Betul. Dan apapun bisa diolah untuk menjatuhkan atau menaikkan reputasi seseorang, satu kelompok, atau bangsa dan negara. Ya makanya 2024 kalau perang seperti ini, ngeri. Walaupun menarik ya, saya sempat jadi narasumber salah satu seminar internasional mengkaji mengapa FOF gagal di Indonesia. Karena berhasil di Inggris dengan Brexit, berhasil di Amerika dengan Donald Trump, berhasil di beberapa negara lain. Kenapa tuh? Menariknya begini, kita beruntung. Budaya Indonesia itu sukunya ada 500-an lebih. Satu suku bisa punya beberapa bahasa berbeda. Gitu. Jadi skupnya kecil. Betul. Dalam artian gini, kan FOF
konsep OFOF yang umumnya ada di dunia internasional itu kan salah satunya micro targeting. Jadi saya buat meme, buat teks yang untuk spesifik kalangan ekonomi tertentu, kalangan pendidikan tertentu dan segala macam. Masih frame-nya masih itu. Di Indonesia begitu dikeluarkan satu hoax, ada sekian ratus suku yang punya persepsi pola pikir berbeda-beda membaca si meme tersebut gitu, jadinya tidak efektif. Alhamdulillah, puji Tuhan. Wow. Itu kekuatan bangsa kita sebetulnya. Iya, itu jadi kekuatan bangsa kita. Betul. Ya. Saya juga bingung juga waktu ditanya itu, tapi kebetulan karena saya terlibat untuk ikut meredam, jadi coba menganalisa segala macam. Oh, ternyata itu. Jadi dan saya coba menguji gitu kan, saya buat meme karena ada tekniknya namanya hypnowriting. Bisa belajar kalau Om Deddy mau. Jadi kita bagaimana menulis satu kalimat tapi kemudian mempengaruhi orang lain. Saya coba dengan beberapa teman gitu, respon dia gimana nih dengan kalimat ini. Dan memang tadi dengan ya budaya itu kan berpengaruh dengan pola pikir dan lain-lain. 20 orang mungkin ada 4-5 persepsi terkait dengan satu karena teks. Bahasa aja berbeda. Betul. Intonasi suara aja berbeda. Betul. Dan ya Google Translate di YouTube di mana-mana seringkali menyalahartikan bahasa Indonesia karena konteks kita kayak gini. Om, kaya itu kan di kita bisa seperti, bisa memang rich gitu kan. Iya. Iya. Kayak monyet itu kan seperti monyet gitu. Iya. Jadi bersyukurlah dalam kalau kita itu memang bineka. Aduh. Ini kayaknya orang-orang harus berpikir lagi nih. Justru peran orang-orang seperti Om Deddy ini yang menurut saya mencerdaskan kehidupan bangsa. Terutama tadi untuk meredam jangan sampai kita bermusuhan, terutama di 2024. Walaupun mungkin mudah-mudahan polarisasinya tidak seperti di sebelumnya, gitu. Tapi itu kan harus dilakukan tindakan pencegahan sejak dini. Iya, mungkin polarisasinya tidak seperti sebelumnya, tapi bisa mencari strategi lain untuk polarisasi kan. Kalau misalnya dengan hal-hal seperti ini. Betul. Kan. Dan orang kita sangat-sangat kreatif. Iya. Betul. Jadi kalau secara fundamental sudah diedukasi, dan Om Deddy punya kemampuan itu, ya paling tidak dari sekarang sudah mulai bisa diredam. Wadidaw. PR, Om. Oke lah. Ya, jadi ini kok nggak ada intinya jadinya. Ya intinya pemerintah kita sudah harus berevolusi ya. Ya betul. Pola pikirnya. Sementara kita berdoa itu ya. Kita berdoa, mendoakan pemerintah juga. Betul. Ya pemerintah kita harus tahu kelemahannya apa. Betul. Dan nggak diam aja ya. Betul. Dan masyarakat juga tidak boleh menganggap apa yang dilakukan oleh si hacker ini sebuah kebaikan gitu ya. Betul. Oh, satu hal lagi yang tipikal pemerintah yang menurut saya jadi PR besar Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sepertinya tahu itu, adalah ego sektoral, bahkan ego sub-sektoral dalam satu kementerian lembaga pun itu masalah. Itu bermasalah menurut saya. Ya, karena akhirnya ya sulit untuk mengerjakan sesuatu di goals yang sama, punya kepala yang berbeda-beda. Iya, karena konsepnya saya pernah ada dari satu institusi gitu ya bicara, soalnya nanti jadinya telur mata sapi. Ayam yang bertelur, sapi yang terkenal. Itu yang membuat salah satu aspek ego sektoral itu ada. Saya yang kerja siang malam melakukan analisa, pemantauan segala macam dan seterusnya. Pinjam namanya. Tapi karena sektor Om Deddy, saya ngomong. Yang terkenal Om Deddy, iya nggak. Padahal saya begadang-gadang mengorbankan keluarga. Ya kalau masih berpikir begitu ya negara kita nggak maju-maju. Itu salah satu yang perlu direvolusi, dan itu PR luar biasa menurut saya. Nggak bisa setahun 2 tahun.
Nggak bisa. Oke lah, bos. Siap Om. Gue sakit kepala ngomong sama lu. Siap. Aduh. Itu proses kan Om. Ya tapi gue tambah stres ketika ngobrol sama lu. Maksudnya tadi nggak berpikir bahwa akan serumit ini ngobrol sama lu ternyata. Iya, kalau yang dilihat kan emang hanya satu sosok Bjorka ini, tapi sebetulnya itu gunung es yang nggak ada puncaknya waktu kita gali ke bawah. Iya, tapi ketika lu cerita bahwa dia begini, dia begitu, dia begini, dia begitu, data-datanya invalid lah, apalah, terus aduh lah, capek jadinya. Tapi bagus Om, lebih baik ini terjadi sekarang daripada 20 tahun lagi saat Ya, kita tapi sudah kan ini nggak berhenti immerse. kata lu, ini kan bahaya nih buat kita semua. Iya, kan kita bicara hikmahnya aja Om, supaya nggak stres. Kalau terjadi, Saya sudah stres dengar omongan tadi sejam sebelum ini, saya 1 jam tuh stres, saya sakit kepala saya. nggak, tapi gini Om, seandainya ya Om, tamparan ini terjadi 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi atau 20 tahun lagi di mana bangsa ini sudah immerse ke dalam yang namanya metaverse, di mana sudah tidak bisa lagi kalau sekarang hanya informasi ini benar atau enggak sih, video ini benar atau enggak sih, kalau itu nanti kita nih hidup di dunia yang benar atau enggak sih, kalau baru tamparan itu terjadi di situ sudah terlambat. Jadi ini ya kalau saya melihat nih Om, sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, ini tangan Tuhan. Kita dengan hal ini kita ditampar untuk satu negara ini sadar. Ya, oke lah. Siap. Capek gue ngomong malu. Minum dulu kalau gitu Om. Saya haus nih Om. Tapi kita akan lihat perkembangan lebih lanjut lah. Siap. Ya, maksudnya apa yang terjadi nanti kan kita nggak pernah tahu juga ya. Ini tebak-tebak buah manggis juga nih kita dia. Atau tahu? Bisa tahu sih. Aduh. Bisa tahu. Ya walaupun kepastian hanya tangan Tuhan ya, tapi bisa tahu. Aduh, wadidaw. Bisa tahu. Yang pasti akan lagi muncul keluaran-keluaran data-data baru lagi yang dengan label sistem atau kementerian lembaga tertentu atau institusi swasta tertentu. Kenapa? Karena kumpulan datanya sudah ada. Tinggal ngerilisnya klik-klik mana, doang. tinggal dioplos, diketeng, dikasih merek nih siapa punya gitu. Oke lah, kita akan update terus ini ya. Gus Dur jangan dihack ya. Oke, Siap. bos. Makasih banyak Om. Thank you. Pemerintah mudah-mudahan segera bertindak lebih tepat sasaran lagi, lebih baik lagi. Amin. Dan kita juga masyarakat berdoalah karena biar apapun ya ini bukan hal yang baik untuk dilakukan ya. Betul. Apapun itu ya. Walaupun ya ini menjadi sebuah tamparan lah. Betul. Jadi sebuah tamparan. Dan masyarakat juga ngeliat ini sebenarnya ini berbahaya buat masyarakat, berbahaya buat pemerintah, berbahaya buat semuanya. Tapi jangan sampai bangsa kita hancur karena hal seperti ini. Betul. Gitu intinya. Betul. Dan yang penting hikmahnya tadi Om. Dan yang penting hikmahnya jadi supaya kita ke depannya bisa lebih berpikir lagi, lebih maju lagi, nggak gagap teknologi lagi, dan mulai sadar bahwa dude, it's dangerous. Betul. Ini nggak main-main loh bos, gitu kan Betul. intinya kan. Satu poin penting lagi sebetulnya. Apa itu bro? Gue benci lama-lama sama lu. Kasih PR dulu ya Om. Enggak, satu aja Om. PR Om Deddy mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks deepfake sebelum 2024. Oh iya, betul. Nanti saya coba deepfake dulu. Iya. Thank you brother. Siap Om. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.